perkenalkan saya Maria Angela Kurniawati Purba dari Sastra Jepang dengan NIM 16222220026. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Customer Value and Customer Selection. Ada 3 pembahasan, yang pertama yaitu Fundamental of Customer Evaluation, yang kedua Criteria of Determining Customer Value, dan yang terakhir Customer Value Controlling. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama yaitu Fundamental of Customer Evaluation. Nah, ini tuh merupakan pembentukan dan pemeliharaan hubungan bisnis yang menentukan sumber daya yang besar. Jadi, untuk menentukan nilai pelanggan, maka perusahaan harus memiliki tujuan yang menjadi aktivitas manajemen yang bersifat moneter ataupun non-moneter. Jadi, tujuan yang bersifat moneter itu biasanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan perusahaan. Misal, untuk meningkatkan pendapatan, kita meminimalisir pengeluaran dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau yang bersifat moneter itu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang jangka panjang. Misalnya pengembangan produk, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Lalu tujuan moneter itu sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan tujuan non-moneter digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis jangka panjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai criteria for determining customer value. Jadi yang pembahasan yang kali ini agak sedikit panjang. Oke, kita membahas yang pertama yaitu revenue analysis, yaitu digunakan untuk menentukan nilai pelanggan. Jadi nilai pelanggan itu dihitung sebagai total yang ditagihkan kepada pelanggan selama satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Jadi selanjutnya metode ini tuh untuk mengatasi defisit evaluasi pelanggan yang dinyatakan hanya dengan berdasarkan pendapatan. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan juga. Lalu ada Customer Lifetime Value. Jadi ide dasar dari CLV adalah untuk melihat hubungan bisnis sebagai investasi yang kemudian dapat dievaluasi sesuai dengan metode analisis investasi. Jadi terdapat 2 metode perhitungan dasar. Yang pertama metode potensial dan yang kedua metode saat ini. Jadi CLV itu merupakan perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan. Faktor dalam perhitungan itu ada 4. Yang pertama jumlah pembelian, yang kedua jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, dan yang ketiga frekuensi pembelian, lalu yang terakhir lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Oke, ada beberapa cara untuk mengukur nilai pelanggan non-moneter. Jadi yang pertama tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan, dan pengaruh sosial. Oke, selanjutnya ada multidimensional approaches to determining customer value. Terdapat 2 cara untuk menentukan nilai pelanggan dalam pendekatan multidimensi. Yang pertama yaitu metode penskoran dan portofolio pelanggan. Oke, jadi yang selanjutnya ada scoring models. Terdapat beberapa cara metode penskoran. Yang pertama RFM analysis, yang kedua customer segmentation, yang ketiga Net Promoter Score atau NPS, dan yang terakhir yaitu Social Influencer Score. Oke. Lalu ada Customer Portfolio. Jadi metode ini itu digunakan untuk menilai pelanggan. Ada 2 faktor yaitu nilai pelanggan dan potensi pertumbuhan. Metode ini digunakan untuk menilai pelanggan dengan pendekatan non-moneter. Jadi gak hanya dilihat dari sisi pendapat yang dihasilkan, namun juga dilihat dari faktor lain seperti loyalitas, retensi, dan pengaruh sosial. Jadi 4 kategori penilaian portofolio. Yang pertama yaitu stars, yang kedua cash cows, yang ketiga question marks, dan yang terakhir ada docs. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu customer value controlling. Jadi secara umum CFC dapat diartikan sebagai proses memantau, mengukur, dan mengolah nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Jadi beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama survei pelanggan, yang kedua analisis data penjualan, dan yang ketiga pengukuran kinerja.
Nah, aktivitas dalam CFC itu ada 3 juga. Yang pertama yaitu merencanakan, jadi mengidentifikasi pelanggan dan prioritas pelanggan. Yang kedua itu mengendalikan, jadi penerapan langkah-langkah mewujudkan potensi pelanggan yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir kita memantau, jadi melihat sejauh mana potensi pelanggan yang diinginkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Baik, sekian dari saya, terima kasih.